Bursa transfer AC Milan targetkan Jai Itzes. Kevin Dix bawa Mönchengladbach taklukan Mainz. Pukulan telak timnas U22 tanpa Marcelino Ferdinand. Nova Arianto ambil alih kendali timnas U20. Misi jangka panjang menuju Piala Dunia 2027 dimulai. Pukulan telak timnas U22 tanpa Marcelino Ferdinand. Skuad Garuda Muda asuhan Indra Syafri harus berjuang di SEA Games 2025 tanpa Marcelino Ferdinand. Bintang muda yang bermain untuk AS Trencin di Liga Slovakia ini dipastikan absen lantaran cedera hamstring yang belum pulih. Pelatih Indra Syafri telah menunjuk pemain Persik Kediri, yaitu Rifki Ray, sebagai pengganti untuk mengisi slot Marcelino di dalam daftar 23 pemain yang akan bertanding di Thailand. Meskipun kehilangan Marcelino yang dikenal sebagai motor serangan media Vietnam, Soha menilai kekuatan timnas Indonesia U22 tidak akan berkurang drastis. Soha menyoroti peran penting oleh trio pemain diaspora yang berkarir di Liga Belanda seperti Ivar Jenner, Maura Zylstra, dan Dion Mark. Ketiganya diharapkan bisa menjadi andalan utama skuad Garuda Muda dalam misi mempertahankan medali emas. Timnas Indonesia U22 akan memulai berjuang di grup C bersama Filipina, Myanmar, dan Singapura. Absennya Marcelino Ferdinand yang sebelumnya mendapat izin khusus dan dianggap pemain terpenting di lini serang, kini menjadi ujian pertama bagi Ivar Jenner untuk mengamankan start mulus demi tiket ke semifinal. Nova Arianto ambil alih kendali timnas U20. Misi jangka panjang menuju Piala Dunia 2027 dimulai. Penunjukan Nova Arianto oleh PSSI untuk tukangi timnas Indonesia U20 merupakan promosi bagi Nova setelah sukses memimpin timnas U17 menembus babak final Piala Dunia U17 2025. Misi Nova Arianto kali ini jauh lebih besar dan menantang, yaitu mempersiapkan skuad Garuda Nusantara untuk menghadapi kualifikasi Piala Asia U20 2027, serta target utama lolos ke Piala Dunia U20 2027. Dengan waktu persiapan yang relatif panjang, serta proses pembentukan tim menjadi sangat krusial. Nova Arianto menjelaskan bahwa saat ini ia telah memulai proses seleksi pemain secara intensif. Menurutnya, seleksi awal ini adalah langkah vital untuk menemukan kerangka tim yang tangguh dan siap bersaing di level internasional. Nova Arianto mengatakan melalui akun Instagram pribadinya, sekaligus mengumumkan dimulainya fase kedua. Ia menekankan pentingnya memulai perjalanan ini dengan niat yang baik agar dapat diakhiri dengan hasil yang maksimal. Mantan asisten pelatih timnas Indonesia senior ini juga menambahkan bahwa proses pencarian pemain akan dilakukan secara objektif. Ia berjanji akan mencari kandidat yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim dan filosofi permainan yang akan diterapkan. Nova menyadari bahwa proses yang harus dilalui akan panjang dan membutuhkan komitmen kuat dari semua pihak. Namun ia melihat ini sebagai keharusan karena misi utama timnas kelompok umur adalah menjadi pondasi dan sumber regenerasi bagi timnas nasional senior di masa depan. Ia menegaskan jika seluruh tim, baik pelatih maupun pemain, memiliki pola pikir yang sama terhadap tujuan jangka panjang ini, maka perkembangan yang nyata dan signifikan dalam sepak bola Indonesia akan terwujud. Nova telah memiliki pondasi awal dari nama-nama yang sebelumnya ia bina di timnas U17 yang akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam menyusun skuad U20. Liga Serie A baru-baru ini diguncang oleh kabar transfer yang cukup mengejutkan. Raksasa Italia AC Milan dikabarkan telah menaruh perhatian pada Jai Itzes, seorang bek tengah yang saat ini bermain untuk Sassuolo. Kebutuhan akan bala bantuan di lini pertahanan menjadi alasan utama bagi Rossoneri. Dilaporkan bahwa Milan, di bawah komando pelatih Massimiliano Allegri, tidak memiliki kedalaman skuad yang memadai di posisi bek tengah. Dengan hanya 4 pemain yang tersedia, sejumlah nama sebelumnya sudah dipertimbangkan, namun kini Jai Itzes muncul sebagai kandidat paling santer dikaitkan dengan AC Milan. Rumor yang beredar menyebutkan bahwa Milan berencana untuk mendatangkan Itzes pada bursa transfer Januari 2026.
Tentu saja spekulasi ini menjadi topik yang sangat menarik bagi para penggemar tim nasional Indonesia. Allegri dikenal sering menggunakan formasi 3 bek saat memimpin AC Milan. Dalam skema ini, Allegri biasanya menempatkan Fikayo Tomori di sisi kanan, Matteo Gabbia di posisi sentral, dan Strahinja Pavlovic di sisi kiri pertahanan. Kehadiran Ijaz bisa menimbulkan pertanyaan mengenai siapa yang akan Allegri korbankan. Ada kemungkinan besar bahwa Allegri akan menggeser posisi Tomori untuk mengakomodasi Ijaz. Menurut catatan statistik dari Fotmob, Jay Ijaz unggul dalam hal duel-duel udara dibandingkan dengan Fikayo Tomori. Meskipun Tomori memiliki keunggulan dalam aspek membantu tim membangun serangan dari lini belakang. Jay Ijaz juga menunjukkan kemampuannya untuk beradaptasi dalam formasi 4 bek di belakang. Fleksibilitas ini terlihat jelas saat ia bermain untuk timnas Indonesia. Ia pernah mengisi sisi kiri pertahanan dalam formasi tersebut. Meskipun itu bukan posisi utamanya, Ijaz mampu tampil solid dan tanpa canggung. Menariknya, Ijaz juga fasih dalam bermain di sisi kanan pertahanan karena kaki terkuatnya memang di kanan. Dengan begitu, Ijaz berpotensi besar untuk diduetkan dengan Fikayo Tomori yang terkenal dengan kecepatannya, dapat menjadi tandem yang saling melengkapi dengan Ijaz. Sebagai catatan, meskipun Massimiliano Allegri sering mengandalkan formasi 3 bek di Milan, rekam jejak karir kepelatihannya menunjukkan bahwa ia juga pernah sukses menerapkan skema lain, termasuk formasi 4-3-3 hingga 4-3-1-2. Hal ini menunjukkan bahwa Allegri memiliki fleksibilitas taktik untuk memanfaatkan kemampuan Ijaz secara maksimal. Kevin Dix bawa Mönchengladbach taklukan Mainz. Bek andalan timnas Indonesia, Kevin Dix, memainkan peran kunci saat timnya Borussia Mönchengladbach sukses meraih kemenangan tipis 1-0 atas Mainz. Pertandingan tersebut merupakan laga pembuka pekan ke-13 Bundesliga di musim 2025-2026 dan digelar di markas Mainz pada Sabtu 12 Desember 2025. Dalam pertandingan ini, Dix dipercaya tampil sejak menit pertama oleh pelatih. Bek kanan timnas Indonesia tampil solid, meskipun ia gagal mencatatkan assist resmi dalam statistik akhir. Kemenangan divolen berkat gol bunuh diri yang dicetak oleh bek Mainz, Denny Da Costa, pada menit ke-58. Hasil ini sekaligus membawa tim tuan rumah, Mainz, terperosok ke posisi juru kunci klasemen sementara. Kevin Dix sendiri sempat hampir memberikan umpan kunci yang berbuah gol dari skema tendangan bebas. Namun, kegembiraan tersebut harus tertunda karena gol yang dicetak oleh Maxim Leeds dianulir karena adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Yannick Engelhardt dalam proses terjadinya gol. Skor kacamata pun mengakhiri babak pertama. Memasuki babak kedua, Dewi Fortuna berpihak pada Gladbach. Tepatnya di menit ke-58, Mainz kembali bernasib sial. Berawal dari skema tendangan sudut untuk Gladbach, sundulan yang dilakukan oleh Andreas Hans Olsen justru salah diantisipasi oleh Denny Da Costa. Bola membentur tubuh Da Costa dan meluncur masuk ke gawang sendiri yang dijaga oleh Daniel Batz. Keunggulan 1-0 untuk tim tamu berhasil dipertahankan hingga pertandingan usai. Kemenangan ini sekaligus menjadi yang keempat bagi skuad asuhan Eugene Polanski sepanjang musim ini. Dengan tambahan 3 poin, Mönchengladbach kini mengumpulkan 16 poin dan merangkak naik ke posisi 9. Sementara itu, Mainz harus menelan pil pahit dan terperosok di dasar klasemen dengan perolehan sangat minim, yakni hanya 6 poin dari 13 pertandingan yang telah dimainkan.